Setiap tahun ada jutaan orang yang mati lebih cepat karena ngerokok. Dan sepanjang abad 20, total kematiannya sampai lebih dari 1/3 orang di Indonesia. Oke, kalau semematikan itu, kenapa orang nggak berhenti merokok aja? Apakah karena susah? Kenapa bisa susah? Dan emang apa yang terjadi kalau perokok akhirnya berhenti merokok? Ya, jadi baru 20 menit aja setelah berhenti, detak jantung yang tadinya cepat bakal melambat dan balik lagi ke normal. Dalam sehari, level oksigen di tubuh bakal meningkat, dan resiko serangan jantung langsung menurun. Setelah 2 hari, makanan akan terasa lebih lezat, soalnya indera penciuman dan perasa yang tadinya tumpul mulai membaik. Hari selanjutnya, napas kerasa lebih lega dan tubuh lebih berenergi. Dan setelah 2 minggu, sirkulasi darah jadi lebih lancar. Tapi jadi lebih sering batuk karena paru-paru ngeluarin sisa-sisa racun. Buat para perokok, minggu-minggu pertama itu tantangannya akan besar banget. Rasanya kayak ada yang hilang dari hidup. Barat baru putus sama si dia. Banyak yang ngerasa pusing, mual, gak bisa fokus, susah tidur, dan sering ngidam buat balik lagi. Bahkan gak sedikit juga yang jadi gampang marah. Tapi lama-lama, tubuh bakal terbiasa. Kalau berhasil sampai 1 bulan, batuk akan berkurang. Dalam setahun, paru-paru udah bisa balik berfungsi normal dan resiko kena penyakit jantung langsung berkurang. Kalau udah 10 tahun bersih, resiko kena penyakit-penyakit ngeri ini juga jadi makin rendah. Dan kalau berhenti selamanya, harapan hidup bakal meningkat. Oke, terus sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya bisa bikin orang berhenti ngerokok? Ada negara yang punya target sangat ambisius, yaitu Selandia Baru. Mereka pengen jadi negara bebas rokok dalam beberapa tahun lagi. Salah satu cara buat mencapainya adalah dengan bikin anak yang lahir sejak tahun segini nggak bisa beli rokok selamanya. Nah, strategi mereka kebagi jadi 3 bagian. Lindungin anak muda, ngurangin jumlah penawaran dan permintaan rokok, dan ngasih dukungan terbaik buat orang-orang yang pengen berhenti merokok. Nggak cuma itu, mereka juga punya ide gila lain, ngebatasin kadar nikotin di dalam rokok. Zat candu yang kerjanya nipu otak biar ngerasa kalau dia butuh nikotin buat ngerasa senang. Dengan bikin aturan yang ngebatasin kandungannya, orang-orang bisa jadi lebih mudah buat berhenti ngerokok. Singapura juga udah nerapin aturan yang serupa. Dan kalau di sini, iklan rokok dilarang di semua media yang bisa diakses anak muda. Ya, itu strategi yang diterapin di berbagai negara. Gimana kalau di negara 62 tercinta? Di Indonesia, kebanyakan laki-laki dewasa adalah perokok aktif. Banyak remaja yang udah ngerokok, dan bahkan pengeluaran rumah tangga terbesar nomor 2 adalah buat beli rokok. Pemerintah negara kita udah ngelakuin beberapa hal buat mengendalikan konsumsi rokok, mulai dari ngewajibin peringatan kesehatan di kemasan sampai naikin pajak produk rokok. Tapi kira-kira seberapa efektif itu semua? Ayo diskusin di kolom komentar.